Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku. Di video kali ini aku akan menuju Bojonegoro dengan menaiki bus sleeper yang unik milik PO Garuda Mas, di mana dalam satu bus hanya berisi 20 seat sleeper yang umumnya di Indonesia berisi 22 seat dengan fasilitas yang melimpah dan harga tiket yang murah. Jadi, tonton sampai habis video ini ya. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak berupa like maupun komen. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini tanggal 3 September tahun 2025. Aku udah ada di poolnya Garuda Mas yang ada di Pulau Gadung nih teman-teman. Dan menurutku ini sangat strategis sih, karena letaknya tak jauh dari terminal Pulau Gadung, dimana kita tahu dulu itu Pulau Gadung itu merupakan terminal akap ya, yang terbesar di salah satu yang terbesar di Jakarta. Dan Garuda Mas memiliki pool di dekatnya. Wah, mantep banget kan. Dan aku hari ini akan menaiki PO yang terkenal dengan gambar Garudanya, yaitu Garuda Mas ini, dengan rute yang cukup jauh teman-teman, yaitu Merak sampai ke Bojonegoro teman-teman. Wah, lumayan jauh ya, dengan kelas sleeper teman-teman. Aku pertama kalinya naik sleepernya Garuda Mas ini teman-teman. Jadi aku udah sangat excited untuk menaikinya. Dengan harga 350, aku pesen via Redbus teman-teman. Karena ini aku baru pertama kali di tahun ini, dan aku juga baru pertama kali naik dari Pulau Gadung ini. Wah, menurutku aku sangat excited sekali deh. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini teman-teman. Untuk menuju ke sini, kalian cukup search PO Bus Garuda Mas di Google Maps. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi untuk lokasinya. Untuk fasilitas poolnya menurutku cukup lengkap dengan lokasi toilet serta musola yang saling berdekatan. Dan tempat tunggu baik yang ber-AC maupun non-AC bagi kaum perokok. Untuk kontak agennya tak cantumin di bawah ya. Untuk layanan, bus ini melayani tujuan dari Jabodetabek hingga Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi Instagram dari PO Garuda Mas ini. Dan ini dia untuk tiketku teman-teman, 350.000 dari Pulau Gadung menuju ke Bojonegoro dengan kelas sleeper. Lumayan ya untuk tiketnya, bisa dikoleksi nih karena ada sampulnya. Ya teringat PO sebelah sih kalau ngelihat kayak gini ya karena modelnya hampir sama. Oke, kita buka dalamnya. Ini merupakan tiketku, aku dapat di harga 350. Aku pesan via Redbus. Nah, di sini tertulis Merak Bojonegoro teman-teman. Memang bus ini itu berangkatnya dari Merak. Untuk pengambilan penumpang dia bisa dari Merak, Cilegon. Terus kalau di Jakartanya dia bisa ngambil dari Kalideres, terus Pondok Pinang, Pulau Gadung, dan juga Pulau Gebang teman-teman. Dan penjemputan terakhir ada di Bekasi Timur. Nanti setelah Bekasi kita langsung cus ke rumah makan. Wah, menarik. Dan di depan kita ini ada Jetbus 5 MHD nya Garuda Mas teman-teman, yang mengarah ke Ponorogo nih, dengan menggunakan sasis dari Mercy 1626 yang udah Euro 4 nih teman-teman. Dan kalau yang ini juga sama, bedanya ini pakai sasis lama yang belum Euro 4.
Dan ini dia unit yang akan membawaku teman-teman. Wah, udah datang nih. Keren banget sih emang. Dengan nickname The Guardian. Dan dengan plat nomor 7328 teman-teman. Jurusan Merak menuju ke Bojonegoro dengan sleeper class. Ini menggunakan 1626 teman-teman dan body dari Jetbus 5 Dream Coach. Wow, menarik sih, bagus banget lah. Lini depannya nih bagus banget. Hanya ada tulisan Garuda Mas teman-teman. Dan paduan putih dengan hijaunya itu, hijau ke biru-biruan tuh memang khas banget lah Garuda Masnya ya. Dan tulisan Garuda Masnya hanya ada di tengah sini nih teman-teman. Dan seperti biasa, selendang Jetbus 5-nya melintang ke belakang dan kelihatan tipis banget kayak nggak ada teman-teman. Tuh menurutku keren sih. Tuh, bagasinya kecil ya, khas Dream Coach karena digunakan untuk kabin sleepernya. Untuk bagian belakang nanti aja mungkin ada di tempat servis makan akan ku review. Selebihnya kita review bagian dalamnya dulu aja ya. Dan ini merupakan bagian kabin kru dari Garuda Mas ini teman-teman. Kas seperti biasa, kas 1626. Setirnya kayak setir offshore ya, gede. Plang 4 dan ini manual. Dan uniknya biasanya di tengah sini itu ada sekatnya. Kalau ini pakai gorden gini aja teman-teman. Menarik ya. Dan ini dia teman-teman, kabin dari PO Garuda Mas ini, kelas sleepernya. Dan ini gemerlap banget ya. Lampunya tuh masih sangat terang teman-teman dari Jetbusnya nih. Terus di sini ada variasi kayak tumbuh-tumbuhannya gini. Bagus banget sih. Menurutku menambah estetikanya ya. Pukul 16.15 kita langsung diberangkatin dari Pulau Gadung nih. Kalau ada penumpang lagi kita akan mampir ke Pulau Gebang dan Bekasi Timur. Dan ini dia untuk seatku teman-teman. Di 2A, 2 atas ya. Untuk penomoran kursi, yang A di atas, yang B di bawah teman-teman. Dan sebelah kiri itu ganjil. Sebelah kiri ke arah belakang bus ya, itu ganjil. Sebelah kanan itu yang genap teman-teman. Oke, aku review dulu untuk seatku ya teman-teman. Ini seat dari Aldila dan di dalamnya kita langsung diberikan fasilitas onboard berupa selimut teman-teman. Dan ini asli sih, ini empuk banget teman-teman. Kulitannya bagus banget lah ini. Di tengah-tengah ada logonya Garuda Mas. Hehehe. Dan untuk fasilitas seat seperti biasa ada lover AC di atas kita. Dan ada USB charging, Type C dan Type A. Nih untuk reclining seatnya elektrik teman-teman. Tuh langsung ke belakang gitu ya. Dan ini sudut merebahnya lebih karena ini 20 seat aja dalam satu bus teman-teman. Kalau normalnya itu ada 22 seat ya untuk Dream Coach ini. Dan ini untuk elektriknya sekali lagi. Ini untuk kursi pijat. Tuh, getar-getar. Dan masih nyala, masih berfungsi dengan baik. Terus di sini ada USB Type C dan Type A kembali. Nah, saranku kalau ngecas ya di sini aja ya. Dan jangan digunakan untuk ngecas power bank ya, teman-teman. Karena bisa menyebabkan korsleting listrik. Dan di sini ini ada cup holdernya di depan. Dan di depan kita tuh langsung tersedia AVOD gini teman-teman, audio video on demand. Untuk AVOD-nya nanti tak review ketika udah ada di tol aja ya. Wah, gokil sih, mantep banget untuk fasilitasnya.
Oh nggih, siap. Amit. Di mana? Kenapa? Turunnya di mana? Di Bojonegoro, Pak. Kita langsung diberi paket makanan nih teman-teman. Untuk liternya nanti tak kasih di bawah. Kita akan makan di rumah makan Brawijaya. Demawon, Pak. Siap. Matur nuwun, Pak. Oh, nggih. Pak. Kasih. Dan ini dia untuk servis snacknya teman-teman. Di sini ada croissant atau croissant ya kalau lidah Jawa. Di sini ada roti juga, roti isi. Terus di sini ada wafer Tenggo dan ini ada air mineral Elana. Kalau Eliano ke Persib Bandung ya teman-teman. Ini Elana. Ya cukup lumayan lah roti-roti buat ganjel perut ya sebelum masuk ke rumah makan teman-teman. Dan kayaknya kita juga nggak mampir ke Bekasi Timur karena udah full kayaknya. Makanya kita bisa langsung cus. Menarik sih. Servisnya menurutku mantap banget lah. Dan ini aku udah ada di belakang sendiri. Ini ada smoking room. Oke, kita buka dulu. Untuk smoking roomnya di sini, wah, di atas ada AC, ada exhaust. Wah, lumayan sih. Terus di sini depan kita nih ada toiletnya nih teman-teman. Toilet bus ya, nggak bisa dibuat untuk buang air besar, hanya dibuat untuk buang air kecil. Tuh, masih bersih dan masih wangi teman-teman. Di atas kiri ada kacanya kayak gitu ya. Tuh. Tapi kayaknya udah mulai lecek, makanya harus dikunci kayak gini ya. Ya, oke sih. Dan ini dia yang menjadi customize dari JetBus 5-nya Garuda Mas ini teman-teman, yaitu normalnya biasanya itu satu bus itu ada 22 seat, tapi di Garuda Mas ini dipotong teman-teman. Harusnya ini bisa jadi 2 seat atas bawah, malah dijadikan mini pantry seperti ini teman-teman. Dan fasilitasnya sangat lengkap menurutku. Di sini ada mie sedap dan tuh fasilitasnya gratis, pop mie silakan mengambil. Dan langsung ada dispensernya. Nah, jadi kalian bisa buat mie di sini maupun di depan kita ini juga ada fasilitas free flow sepanjang perjalanan, yaitu kopi maupun teh teman-teman. Jadi perjalanan sangat nyaman lah. Dan tak saranin ya buat kalian itu jangan sampai mini pantry itu nganggur teman-teman. Sekali-sekali pakailah. Pukul 17.41 kita udah sampai di Cikatama nih teman-teman. Tahu Cikampek Utama. Tuh truknya lagi isi saldo ya, sampai ditinggal gitu.
pukul 19.32. Kita udah sampai di exit tol Ciperna nih teman-teman. Setelah ini kita akan servis makan di rumah makan Brawijaya. Ya teman-teman, akhirnya di jam 19.35 kita udah sampai di rumah makan Brawijaya. Dan kita jangan lupa untuk membawa tiketnya, karena udah ditulisin tadi kalian milih menu apa. Dan untuk letaknya bisa langsung di depan bisnya, itu udah langsung masuk ke dalam rumah makannya. Jadi karena aku udah lapar, kita langsung aja menuju ke tempat servis makannya. Ternyata untuk servis makan kita itu langsung ditukarkan kupon makan gini, dan kita ternyata servis makannya ada di lantai 2 teman-teman. Wow, hehe. Jadi kita langsung naik aja. Oh, ini ternyata ada ininya ya, untuk DD eksekutif sleeper. Hehehe. Beda sendiri sih, memang kayaknya mulai dari eksekutif ada di sini, kecuali kelas VIP-nya ya. Dan ini dia teman-teman untuk servis makanku pada kali ini, seperti yang aku pesan, yaitu paket D, yaitu ayam teriyaki. Dan juga ada supnya nih. Dan tak lupa ada teh. Dan juga aku ngambil nasi. Kayaknya dikit aja, tadi udah makan mie sedap ya, udah ngatur pondasi. Dan ini pondasi yang kedua nih. Oke, karena aku udah lapar, kita langsung aja makan. Ya teman-teman, aku baru saja menyelesaikan servis makanku yang ada di rumah makan Brawijaya ini dari PO Garuda Mas. Terus terang aja, aku baru pertama kali ini untuk makan di sini ya, apalagi di ruangan yang baru yang ada di atas ini. Dan menurutku untuk rasa, dari segi rasa, segi makanan dan minuman, ini sesuai dengan ekspektasiku banget sih teman-teman. Kenapa aku bilang gitu? Karena dari segi rasa makanannya ini enak sih, dari teriyakinya ya. Aku tadi milih yang paket D, yang teriyaki ya teman-teman. Ada sate, ada rawon gitulah yang paket lain. Nah, aku milih yang teriyaki dan expected banget sih dari tampilan waktu aku datang dan ketika aku makan tuh memang enak teman-teman. Terus untuk tehnya ini aku langsung habis. Nah, ini bukti kalau tehnya enak teman-teman. Kenapa begitu? Aku udah pernah bilang di semua videoku, bahkan aku tuh nggak suka rasa yang setengah-setengah. Kalau hambar, hambar sekalian. Kalau manis, manis sekalian. Nah, aku nggak suka yang rasanya itu ngambang. Nah, ini nggak teman-teman. Untuk yang ini itu manis. Jadi mungkin untuk kalian yang suka agak hambar, mungkin kalian bisa tambahkan es batu ya. Tapi karena aku sukanya itu, aku nggak suka dingin, jadi akhirnya nggak tambah es batu. Hasilnya lumayan manis. Nah, tapi aku suka gitu. Jadi mungkin untuk penyeimbang nanti aku akan minum yang tanpa gula ya. Ketika udah ada di dalam busnya kembali, gitu aja deh. Ya, untuk penilaianku ini 5/5 sih teman-teman untuk makanannya. Mantap banget. Aku suka banget servis dari PO Garuda Mas ini. Mantap. Karena aku belum review bagian samping sama bagian belakang. Jadi kita langsung balik aja ke unitnya untuk nge-review. Oke, ikutin terus perjalananku kali ini. Ya, ternyata aku salah strategi teman-teman. Ternyata udah ditutup ya sama bus lain. Ya oke lah, mungkin kita lihat dari belakangnya aja ya. Karena ya kalau dari samping sangat khas Garuda Mas banget lah. Livery putih ya, tapi bukan yang livery hijau. Oke, ini kalau dari belakang nih teman-teman. Wah, agak beda sih ini dari livery lainnya ya.
Nih, ada perbandingan nih. Jadi yang livery Jetbus 5 ini khas Jetbus 5, tapi tulisan Garuda Masnya ada di atas. Yang lain tuh biasanya ada di tengah, teman-teman. Tapi lebih bagus di atas sih menurutku. Penempatannya juga pas di atas grill. Terus ada grillnya dan lampunya Jetbus 5 jadi terlihat lebih keren kalau di sini ya. Karena liverinya atau warnanya mendukung gitu. Wah, mantap banget sih. Jam 20.12 kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Tuh. Dan setelah dari rumah makan, kita tetap dipacu di kisaran kecepatan segini teman-teman. Rata-rata masih di 80 km per jam ya. Hehehe. Ya, oke lah. Jam 23.07 kita udah sampai di GT Kali Kangkung nih teman-teman. Jam 23.41 kita udah lewat di Semarang nih teman-teman. Selanjutnya kita akan mengarah ke arah Purwodadi, Cepu, dan nanti akan finish di Bojonegoro nih teman-teman. Ya teman-teman, ini jam 23.47 kita mampir di SPBU Meranggen, Demak, Jawa Tengah nih teman-teman. Tuh, aku habis dari toilet dan ini bisnya akan ngisi BBM terlebih dahulu. Sekilas tentang perjalanan kali ini ya teman-teman. Tadi tuh jalannya konstan di 80-an teman-teman, 80 km per jam. Santai banget, biasanya aku nyalip-nyalip, ini kita yang kesalip-salip ya. Tapi memang karena kelasnya sleeper ya teman-teman, jadi mungkin mengutamakan kenyamanan penumpang ya. Dan untuk kabinnya ini masih senyap banget teman-teman, AC-nya juga masih dingin banget. Wah, asli sih di dalam nyaman banget lah. Apalagi selimutnya bed cover teman-teman dan tebel banget. Jadi ya enak banget lah. Asli sih, mantep banget. Jam 2.30 kita udah sampai di Pasar Blora nih teman-teman.
jalur hutan ini namung sampai Cepu nggih, Pak. Cepu Bojonegoro pun mboten nggih. Selamat. Pukul 2.59 kita udah sampai di terminal Cepu nih teman-teman. Wah, terminal Cepu juga udah bagus banget ini ya. Udah lama nggak lintas ke utara, udah improve banget nih terminal-terminal di daerah sini. Mas, manterusan Mas G. Siap. Siap. Oke. Oke. Udah. Pak, makasih Pak ya. Mana? Udah. Dan setelah ini bus akan parkir dan akan melanjutkan lagi perjalanan di jam 10 Pak. Jam 11 siang nanti teman-teman. Tuh. Di parkir di belakang sana kali ya. Iya. Ya teman-teman, akhirnya di jam 4:10 aku udah sampai di terminal Rajakwesi Bojonegoro teman-teman. Wah, jadi total keseluruhan hampir 12 jam ya perjalanan. Kemarin kita mulai pukul 16 lebih ya. Ya sekitar lah, kurang lebih lah. Terus untuk fasilitas di dalam menurutku sangat lengkap teman-teman. Apalagi mini pantry-nya yang gede banget, yang di luar nalar ya. Terus untuk pelayanan di dalamnya juga prima banget dari driver dan juga co-drivernya. Wah, mantep banget. Terus apalagi armadanya ya, yang masih baru sehingga masih senyap, sunyi, nyaman. Terus suspensi juga masih sangat empuk. Terus AC-nya juga teman-teman, AC-nya dingin banget kalau di atas. Jadi saranku, kalian kalau misalnya agak nggak suka AC atau takut dingin, saranku kalian milih yang seatnya bawah ya, yang seatnya B teman-teman. Nah kalau kalian memang suka dingin ya silakan kalian berada di seat atas atau seat A. Terus untuk saran tempat duduk itu saranku ada di tengah aja ya, karena kalau di depan mungkin goyangan dari bus itu akan lebih terasa daripada berada di tengah. Itu aja sih teman-teman. Kalau dikonversi 350 menjadi pelayanan yang seperti ini, tak rasa sih sangat-sangat worth it ya. Apalagi servis makannya teman-teman yang bisa milih. Jadi kita sampai di rumah makan tuh tinggal makan, udah nggak perlu ambil-ambil lagi gitu kan. Itu menurutku wah worth it banget sih. Jadi kelihatan lebih premium gitu, lebih kelihatan sleepernya ya, atau luxury kelasnya. Mantap banget Garuda Mas ini ya. Pelayanannya bener-bener oke dan dengan harga yang sangat murah menurutku ya. Jadi aku bukan lagi memberikan penilaian recommended, tapi very recommended teman-teman. Oke, cukup sudah perjalanan kali ini. Ikutin terus perjalananku berikutnya tetap di Muhammad Ivan Bastomi.